الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah yang mengizinkan kita untuk melakukan salat Jumat, mengabdikan diri kita kepadanya, maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena berapa banyak di zaman-zaman fitnah seperti ini orang-orang yang memang dijauhkan oleh Allah dari tempat-tempat kebaikan, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah daripada ulama-ulama, para dai-dai yang mereka berjalan di jalan Allah, yang sifatnya senantiasa mengajak umat di dalam kebaikan, yang sifatnya adalah mengajak umat untuk merasa takut kepada Allah, untuk cinta kepada akhirat dan tidak tamak kepada dunia. Karena dunia sifatnya sementara. Kita semua akan tinggalkan ini. Maka beda antara umat Islam, kaum muslimin, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi keduniaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali itu adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Maka mereka berhati-hati dengan keduniaannya, tapi bukan juga dalil untuk bermalas-malasan di dalam ikhtiar, bermalas-malasan di dalam mencari nafkah. Penggabungan antara keduanya, rajin di dalam mencari nafkah, rajin di dalam berbuat kebaikan, rajin di dalam berusaha, akan tetapi dunia bukan di hatinya, akan tetapi ada di tangannya. Ketika kita lihat ada sesuatu yang memerlukan di dalam keduniaan itu, di dalam untuk kebaikan, untuk jalan dakwah, untuk anak yatim, untuk janda-janda dan lain-lainnya, maka tidak segan-segan orang itu mengeluarkan hartanya untuk tabungan di akhirat. Karena hakikat, hadirin rahimakumullah, hakikatnya orang mengeluarkan uang untuk memberikan kepada anak yatim misalnya 100.000, hakikatnya dia bukan memberi tapi dia nitip. Dia titip melalui jalur anak yatim yang kelak dia akan ambil uang yang ada hasilnya dari 100.000 plus
dilipat gandakan. Plus diberikan bonus. Seumpama kita melakukan jarak jauh misalnya umroh atau haji, batas barang yang boleh dibawa hanya 30 kilo misalnya. Akan tetapi tiba-tiba ada seorang yang menawarkan jasa kepada kita, dia akan bawakan barang kita, ternyata barang kita ada 200 kilo. Maka dia katakan terima di tempat tanpa kita bayar. Plus silakan kalau engkau mau bawa lagi barang-barang sampai berapa ratus kilo pun saya akan bawakan, dan engkau akan terima duduk rapi di tempat nanti di rumah. Bukankah ini indah? Itulah perumpamaan sedekah. Sedekah yang kita keluarkan, hakikatnya itu adalah tabungan untuk kita, bukan untuk dia. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada orang yang datang minta kepada beliau, maka beliau mengatakan marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke akhirat. Beliau gembira. Maka itu hadirin rahimakumullah, kita sholat di sini pun ini dari Allah karena sayang kepada kita. Maka pentingnya dalam kehidupan ini untuk memasukkan memori-memori baik dalam pemikiran kita, karena di zaman-zaman sekarang tidak sedikit memori-memori yang merusak anak bangsa, memori-memori yang merusak kekeluargaan, memori-memori yang merusak tatanan kemasyarakatan. Hilang dari masyarakat yang dikatakan gotong royong, hilang dari masyarakat daripada saling percaya, hilang dari masyarakat daripada baik sangka dan lain-lainnya, daripada masukan, karena masukan-masukan yang ada yang di zaman-zaman fitnah seperti ini. Maka dari itu senantiasa ayo kita rapatkan barisan, kita bersatu bangsa kita ini, jangan sampai kita mau dipecah belah. Sudah banyak kalau kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perpecahan antara daerah, antara suku, antara kelompok, antara dan lain-lainnya, bahkan antara ulama, kiai, asatid dan lain-lainnya sudah banyak. Sudah cukup buat pelajaran kita. Kita sedang dipecah belah. Negara kita ini sedang ada orang yang ingin mengobok-ngobok. Entah itu komunis kah, atau siapapun mereka, yang jelas ingin menguasai, ingin masuk dan ingin mengacak-ngacak bangsa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ayo. Karena kasus demi kasus terus akan timbul berikutnya, akan timbul episode baru yang kita hanya dipusingkan untuk memecahkan permasalahan perbedaan pendapat. Sementara kita lupa emas, tambang dan lain-lainnya sedang dikeruk. Kita sedang dijajah, kita sedang tidak punya apa-apa dan lain-lainnya. Kita lupa dengan seperti itu. Maka itu hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita agar kita ini baik di dalam berlaku kepada saudara-saudara kita, baik di dalam menjaga daerah kita, baik di dalam menjaga wilayah-wilayah kita, baik di dalam menjaga negara-negara kita. Yang kita lakukan itu semua bukan karena lain-lain, tapi kita lakukan itu lillahi ta'ala. Mari, sudah cukup ini pelajaran buat kita.
Sudah cukup ini pelajaran buat kita bangsa Indonesia. Agar kita bangkit, agar kita bersama, agar kita bersatu di dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kita kebaikan apabila kita telah melakukan kebaikan-kebaikan itu dari tatanan-tatanan paling bawah. Kita rapihkan keluarga kita. Kita rapihkan pergaulan sesama kita, pergaulan kawan-kawan kita. Ayo kita mulai bersatu. Kesampingkan perbedaan-perbedaan yang hanyalah sekedar pepecah belah, yang sengaja memecah belah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita syiarkan dakwah. Kita syiarkan pengajian-pengajian yang kita dengar tadi berapa banyak dikabarkan di masjid ini pengajian-pengajian. Ayo hadiri pengajian-pengajian itu yang sifatnya adalah untuk memberikan bekal di dalam pemikiran kita dan di dalam hati kita untuk lebih kokoh dan lebih semangat kita di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahan kita. Allah persatukan kita, Allah persatukan bangsa ini dan dijauhkan daripada perpecah belahan, dari tangan-tangan orang yang sengaja ingin menjajah, yang sengaja ingin menghancurkan bangsa ini, berasa atau tidak berasa. Yang jelas di zaman-zaman yang sekarang beberapa tahun kebelakang kemarin sudah selalu kita merasakan resah yang ada. Di dalam perbedaan-perbedaan mari kita bersatu. Mari kita singkirkan itu semua. Kita pikirkan bagaimana caranya memajukan bangsa ini, bagaimana caranya menghilangkan koruptor yang sengaja mereka menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk masuknya penjajah-penjajah ke dalam bangsa ini. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesadaran. Dan tujuan hidup kita bukan cari dunia. Karena hina selalu kita kalau kita cari dunia, akan tetapi kita cari keridhaan Allah, jaga bangsa ini dengan kebaikan, maka anak cucu kita akan merasakan kebaikan itu daripada tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, dijadikan ilmu kita manfaat, dijadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, hati kita senantiasa dapat tuntunan dari Allah, dijaga bangsa ini, dijaga kedaulatan bangsa ini, dijaga kekuatan bangsa ini, kedamaian dan keamanan dan kerukunan yang ada, dan senantiasa kita bergandeng tangan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا وزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام.